keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hai, Adik, apa kabar? luar biasa, aku diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Minggu Sukacita. Minggu ini, Minggu Sukacita didampingi oleh Kak Maria dan Mama Rina. Nah, ya luar biasa ya. Kita minggu ini akan membawakan tema yang berjudul Mengikuti Yesus Keputusanku. Tadi di depan Kak Maria, kita mendengarkan adik-adik kita menyanyikan lagu itu dengan sungguh luar biasa. Ya, dengan penuh Padahal, sukacita Kak, ya. Iya, dengan penuh sukacita dan penuh hening dan penuh semangat. Ya, mereka padahal hanya didaulat hanya dalam beberapa hari saja, tapi mereka Wow. sudah menampilkan yang terbaik. Luar Karena biasa. apa itu Kak Maria? Karena berkat Roh Kudus yang bekerja atas Ya, mereka. Luar biasa ya Tetapi Kak ya. Mama Rina yakin adik-adik yang di rumah pasti bisa seperti mereka, ya. Untuk itu Mama Rina mengundang adik-adik untuk duduk manis, lipat tangan, dan kita akan mengambil sikap berdoa sembari kita menyanyikan lagu itu sekali lagi. Nanti Kak Maria akan memimpin dengan doa. Kalian pasti bisa ya? Pasti Oke, bisa. siap. Kita akan mendengarkan musiknya dan kita akan menyanyikan lagu itu, oke? Oke, kita tutup mata Kak Maria. Kita rasakan udara yang ada di sekitar sini. Kita akan menyanyikan lagu Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. salib di depan. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekarang biarkan musik kita dengarkan dan Kak Maria akan mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat kasih-Mu kami dapat bertemu kembali dalam Minggu Sukacita ini. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri mengalir dalam diri kami, sehingga dalam acara kami hari ini dapat berjalan dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, supaya kami dapat mengerti dan memahami dan menjalankan segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa-doa ini kami haturkan dalam perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah saling sapa nih, terus kita juga udah perkenalan. Sekarang kita ngapain ya? Oh iya, sekarang waktunya kita bernyanyi dan kita bergoyang.
Tapi adik-adik di rumah tidak sendirian karena akan ditemani oleh Mama Rina dan Kak Dian beserta tim. Terima kasih Kak Maria untuk kesempatannya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Pastinya luar biasa. Aku diberkati Tuhan. Ya, kita bertemu kembali dalam acara Minggu Sukacita. Kali ini Mama Rina mau mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Apakah kalian siap? Siap! Oke, kita ada Ko Joshua ya. Ko Joshua akan memainkan musiknya. Silakan Ko Joshua. Yang di rumah, bangkit berdiri ya. Jangan lupa. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yuk adik-adik, langsung saja kita telepon tamu spesial kita. Yuk.
Ini ya. Sama nyambung. Tut, masih Kak. Udah Kak, udah terhubung Kak. Oh, udah terhubung. Halo. Halo Romo. Wah, luar biasa ya Romo ya. Kabar kita baik-baik, puji Tuhan Romo. Bagaimana dengan kabar Romo? Romo juga sehat. Dan selama ini Romo banyak di rumah saja sih, sesuai dengan anjuran pemerintah sih, kan harus di rumah, harus jaga kesehatan. Benar sekali Romo. Karena saat ini kan lagi ada wabah yang memang benar-benar sungguh harus kita lebih hati-hati ya Mo ya. Betul sekali, maka memang kesehatan tetap kita utamakan. Iya, betul sekali Romo. Oh iya, kami mau ucapin dulu selamat hari Minggu untuk Romo. Selamat hari Minggu Romo. Ya, selamat hari Minggu juga buat teman-teman, juga buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Iya baik Romo, terima kasih ya Romo. Romo, kami ingin mengucapkan selamat kepada Romo Sigit karena Romo sudah terpilih menjadi Romo Dios KKI, Keuskupan Agung Palembang Romo. Iya, dan Romo, ya semoga Romo bisa membawa. Gimana Romo? Terima kasih. Terima kasih atas ucapannya. Ya, dan harapan kami juga Romo, semoga Romo bisa membawa pembaharuan dan juga menambah semangat adik-adik kami khususnya yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Luar biasa ya. Ya, dan Romo, terima kasih juga atas kesempatannya telah bersedia menemani kami di hari Minggu Sukacita ini untuk menemani kami dan juga adik-adik kami yang ada di rumah. Nah, Romo, kali ini akan membawakan permenungan untuk kami semua. Jadi, untuk adik-adik yang ada di rumah, dimohon untuk mendengarkan dan melihat permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sigit. Kepada Romo kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kali ini Romo menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sebelum Romo melanjutkan, Romo punya sesuatu loh buat adik-adik. Apa ya? God bless you. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan mengikuti Bina Iman ini atau Minggu Ceria ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka silakan adik-adik menyimak video yang akan ditayangkan berikut ini. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Adik-adik yang Romo kasihi di dalam Tuhan. Nah, kita semua oleh Tuhan itu dipanggil untuk bisa mengikuti Tuhan dengan setia. Tuhan memanggil semua orang, bukan hanya yang kaya, bukan hanya yang ganteng atau cantik, tetapi semua.
Bukan hanya mereka yang berpendidikan tinggi, tetapi juga sampai kepada anak-anak, termasuk juga adik-adik dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang mau mengikuti Tuhan Yesus? Pasti semua mau mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan baik. Ada 3 hal yang Romo sampaikan kepada adik-adik supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan baik. Yang pertama, kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berani meninggalkan hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Salah satunya adalah dosa. Maka kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berani meninggalkan dosa. Kita semua pasti punya dosa. Misalnya, dosanya malas, sombong, jahil kepada teman, membantah perintah orang tua, diminta, ayo Adi membantu ibu menyapu. Wah, maleslah bu. Nah, kita harus berani meninggalkan dosa seperti yang Romo sebutkan tadi. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berani meninggalkan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di mana saja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus meneladan hidup Yesus. Hidup Yesus seperti apa? Hidup Yesus itu hidup yang penuh cinta. Maka kita harus hidup sesuai dengan hidup Yesus itu, yaitu hidup penuh cinta. Mencintai siapa? Yang mencintai orang tua, mencintai bapak ibu guru, mencintai kakak adik, mencintai teman, mencintai semua orang, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun. Bentuk ungkapan cinta masih macam-macam, misalnya tersenyum kepada teman kalau kita bertemu, menyapa bapak ibu guru, ya itu ungkapan cinta. Memeluk adik kita, itu ungkapan cinta. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus dengan baik, berarti meneladan hidup Yesus, yaitu hidup yang penuh cinta. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus dengan baik, kita belajar hidup penuh dengan sukacita. Berarti kemana-mana harus tebar senyum, ya, penuh sukacita. Jangan biarkan hidup kita itu penuh dengan kegalauan, gitu ya. Di kelas, di sekolah, gitu ya, begini wajahnya cemberut, itu tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Jangan biarkan hati kita hancur. Jangan biarkan hati kita ambiar, gitu ya bahasanya. Tapi kita harus berani supaya hati kita itu hati yang penuh sukacita, seperti hidup Yesus yang penuh sukacita. Maka adik-adik yang Romo kasih di dalam Tuhan, ingat ya 3 pesan Romo. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus dengan baik, yang pertama apa? Iya, meninggalkan hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Salah satunya adalah dosa. Yang kedua, meneladan hidup Yesus yang penuh dengan cinta. Yang ketiga, hidup penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Itulah pesan yang Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan kitab suci yang tadi kita dengarkan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Baik teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, terima kasih sudah mengikuti acara dari awal hingga di penghujung ini. Dan sebelum kita mengakhiri atau menutup acara kita, apa tadi minggu ceria atau bina iman anak di rumah saja, nah, Romo ada pesan. Yang pertama, meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman seperti biasanya, entah di gereja, entah di lingkungan atau di stasi atau di tempat-tempat seperti biasanya bersama dengan teman-teman, Romo tetap meminta kita semua untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang diadakan oleh gereja secara khusus, secara online, entah bisa online, entah kegiatan minggu ceria, entah bina iman anak secara online, supaya kita tetap bisa bergembira bersama dengan teman-teman
meskipun berada di rumah saja. Yang kedua, pesannya tetap kita harus jaga kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan, kalau pergi keluar rumah harus memakai masker dan jaga kebersihan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, tetap saling mendoakan, terus bersukacita, dan hendaklah diri kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Itu pesan tiga pesan yang Romo sampaikan kepada teman-teman, juga kepada anak-anak dan adik-adik selama di rumah saja. Amin. Sampai berjumpa Terima kembali. kasih, Romo. Terima kasih Romo. Sampai berjumpa kembali lah. Ya, terima kasih Romo. Kalau sudah lewat pandeminya, kita bisa berkumpul bersama. Amin, amin, amin. Sukses selalu untuk Romo dan Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah, Romo. Dadah. Nah, pada Minggu Sukacita kali ini, adik-adik di rumah akan mendapatkan tugas. yang akan dipandu oleh Kak Nadine dan Kak Ventin. Kepada Kak Nadine dan Kak Ventin, kami persilakan. Silakan. Terima kasih Kak Maya dan Kak Angel. Hai adik-adik di rumah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Nadine dan Kak Ventin ada tugas nih untuk adik-adik. Tugasnya apa ya Kak? Tugasnya adalah adik-adik membuat kreativitas salib kolase yang berbahan utamanya adalah beras, Kak. Hah, beras? Emang bisa ya Kak? Adik-adik di rumah pasti kepo kan ya? Bisa dong Kak, adik-adik aja udah kepo apalagi kakak kan. Yuk Kak, kita langsung masuk ke bahan-bahannya. Yuk Kak. Jadi, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan yang pertama adalah pewarna makanan. Lalu yang kedua, cuka makan. Yang ketiga adalah lem. Yang keempat adalah beras. Dan yang kelima adalah plastik. Lalu yang terakhir yang perlu adik-adik siapkan adalah kerangka salib yang sudah adik-adik gambar di kertas. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Ini adalah kerangka salib yang Kak Ventin dan Kak Nadine buat. Oke adik-adik, jadi kita masuk ke langkah pembuatannya. Yang pertama adalah kalian siapkan plastik atau gelas. Lalu masukkan beras ke dalam plastik dan gelas. Setelah itu teteskan cuka makan. Setelah kalian meneteskan cuka makan, langkah selanjutnya adalah memasukkan pewarna makanan. Kakak mau warna apa Kak? Kakak mau warna merah. Yaudah, Kak, ini warna ungu ya. Ini berapa tetes Kak? 1 tetes aja Kak. Oke Kak. Lihat ya seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk ya adik-adik supaya warnanya berubah. Kita aduk-aduk sampai warnanya berubah ya Kak. Ini punya Kak Nadine sudah berubah loh Kak Ventin. Punya kakak juga udah berubah. Nih seperti ini ya adik-adik. Nih, kalau ini punya Kak Ventin. Nah setelah itu kita apain Kak? Setelah itu kita jemur Kak. Kita jemur. Ini jemurnya di mana Kak? Jemurnya di atas dong, karena kalau di bawah nanti dipatokin ayam. Bener juga Kak. Kak Nadine taruh sini ya. Setelah dijemur Kak Nadine tahu nggak apa yang harus dilakukan? Tahu dong Kak. Apa tuh Kak? Pertama, kita harus mempersiapkan lem. Untuk apa? Untuk kita lem ke kertas ini. Supaya apa Kak? Supaya berasnya nempel yang pastikan Kak. Oke, benar. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Ini udah dilem. Oke, sekarang kita taburi beras yang sudah kering tadi. Nah, setelah sudah selesai, ini adalah hasil akhir dari pembuatan Kak Ventin dan Kak Nadine. Cantik bukan? Gimana menurut adik-adik? Nih, Kak Ventin, ternyata untuk membuat salib yang bagus, kita memerlukan perjuangan yang panjang ya Kak Ventin. Iya dong Kak, kan di dunia ini tidak ada yang instan. Kita perlu berusaha dan berdoa supaya hasilnya terbaik. Jangan lupa dicoba ya adik-adik di rumah. Dan jangan lupa juga dikirim di alamat di bawah ini. Difoto dulu ya, tapi karena akan ada 5 hadiah menarik buat kalian. Selamat mencoba. Dadah! Wah, terima kasih untuk Kak Nadine dan Kak Ventin karena telah membantu adik-adik di rumah untuk membuat kreativitas. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kirimkan hasil kreativitas kalian ke alamat di bawah ini. Karena ada 5 hadiah menarik untuk kalian yang kreativitasnya terpilih. Oh iya, kayu bulian dari Jambi,
Cukup sekian, Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih untuk Kak Maya dan juga Kak Angel yang telah memberikan informasi mengenai tugas untuk adik-adik yang akan dikerjakan di rumah. Nah, adik-adik tahu kan, pada saat ini negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh daerah. Nah, untuk adik-adik tetap harus jaga kesehatan. Salah satunya dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kali ini tipsnya akan dipandu oleh kakak kita, yaitu Kak Dian. Sekarang Kak Dian kami persilahkan. 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO akan dipandu oleh Kak Yaya dan Kak Ivori. Pertama-tama kita hidupkan kerannya. Tuang cairan hand wash atau sabun cair pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok secara lembut dengan arah memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Setelah itu, kita bilas. Dan tangan kita sudah bersih. Terima kasih Kak Dian untuk tips mengenai cuci tangan yang baik dan benar. Mama Rina yakin bahwa tips ini sangat luar biasa untuk kita semua dan untuk adik-adik yang berada di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Banyak tips dan pesan yang kita dengar dari Romo mengenai mengikuti Yesus, keputusanku, dan mengenai hal memikul salib. Untuk mendapatkan sesuatu yang indah membutuhkan proses yang panjang. So, adik-adik di rumah tetap semangat dan tetap setia dalam mengikuti Yesus. Oke? Sekarang kita akhiri perjumpaan kita dan Minggu Sukacita dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Bagaimana teman-teman? Dadah! Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar.
manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus selalu manise. Manise, oh manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus selalu manise. Manise, oh manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Wah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Nah, pastinya Minggu Sukacita kali ini banyak sekali yang adik-adik di rumah pelajari. Tadi kita sudah bernyanyi bersama kakak-kakak tim animasi, dan kita tadi juga sudah membuat salib kreativitas kolase dengan berbahan dasarkan beras. Dan kita juga sudah mencuci tangan dengan baik dan benar menurut WHO. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan renungan singkat yang disampaikan oleh Romo Sigit. Nah adik-adik, dalam renungan singkatnya ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Romo Sigit. Adik-adik di rumah masih ingat? Kak Maya yakin pasti adik-adik di rumah masih ingat. Yang pertama, kita diajak untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari dosa. Contohnya seperti membantah perintah orang tua. Yang kedua, kita diajak untuk meneladani hidup Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta, di mana kita diajak untuk saling mengasihi sesama kita. Dan terakhir, kita diajak untuk hidup penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Nah adik-adik, semoga Minggu Sukacita kali ini membuat adik-adik di rumah menjadi pengikut Yesus yang setia, berani, beriman, dan juga mandiri. Baik adik-adik, tak terasa kita sudah mau di penghujung acara dan kita akan menutupnya dengan doa. Nah, adik-adik di rumah silakan siapkan diri untuk menghadap Tuhan. Nanti doa akan dipimpin oleh Kak Dian ya. Terima kasih Kak Maya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun, kita harus menutupnya dengan doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita pejamkan mata dan kita berdoa menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Minggu Sukacita ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dan juga Romo dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami sembah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh iya adik-adik, buat adik-adik yang sudah membuat kreativitasnya, silakan dipoto lalu kirimkan ke alamat di bawah ini, sertakan nama dan juga wilayah. Nah, buat adik-adik yang terpilih kreativitasnya akan mendapatkan 5 hadiah menarik. Dan kali ini kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Minggu Sukacita berikutnya. Kayu Bulian dari Jambi. Cukup sekian, Tuhan memberkati. Bye-bye.